PT AKR Corporindo Tbk diyakini akan mencatatkan pertumbuhan kinerja positif seiring meningkatnya permintaan lahan industri di kawasan ekonomi hijau JIIPE Gresik. Ya, pengembangan fasilitas kimia oleh Golden Elephant menjadi pendorong utama optimisme ini. Penambahan investasi dari Golden Elephant di KEK JIIPE Gresik mengukuhkan posisi kawasan tersebut sebagai destinasi strategis bagi produsen global. Akra menyerahkan tambahan lahan 20 hektar untuk pengembangan fasilitas kimia ramah lingkungan, termasuk produksi melamin, asam nitrat, dan amonium nitrat. Perusahaan asal Tiongkok itu juga tengah mengkaji pembangunan fasilitas amonia dan urea sintetis. Manajemen Akra menargetkan penjualan lahan 80 hingga 100 hektar di JIIPE pada tahun 2025. Anggapan bahwa permintaan kawasan industri terus menguat, terutama dari industri kendaraan listrik, logistik, dan manufaktur mendorong optimisme perseroan. Anggapan ini diperkuat oleh fasilitas pelabuhan, utilitas lengkap, serta kepastian lahan yang menjadi unggulan JIIPE atau JIPE. Walaupun terdapat gangguan operasional SPBU, AKR imbas terhambat impor BBM dampaknya dinilai minim terhadap pendapatan Akra, dan kekuatan segmentasi JIPE dinilai akan menjadi mesin pertumbuhan baru berkat margin tinggi dan pendapatan berulang. Setelah memangkas suku bunga pada pertemuan Desember, The Federal Reserve memberikan sinyal akan menahan pelonggaran moneter lanjutan dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan FOMC median. Pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun 2026. The Federal Reserve memberi sinyal akan menahan pelonggaran lanjutan sembari menunggu kepastian arah inflasi dan pasar tenaga kerja Amerika Serikat setelah memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada pertemuan Desember 2025. Dalam proyeksi terbaru yang dirilis usai pertemuan Federal Open Market Committee, median pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026, tidak berubah dari proyeksi September lalu. Sementara itu, inflasi diproyeksikan melandai ke sekitar 2,4% pada akhir 2026, seiring pertumbuhan ekonomi diprediksi menguat di atas tren menjadi 2,3%, sedangkan tingkat pengangguran bertahan moderat di kisaran 4,4%. Bahasa yang digunakan tersebut sebelumnya kerap menjadi sinyal jeda kebijakan moneter, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang masih memproyeksikan dua kali pemangkasan suku bunga pada tahun depan. Dalam konferensi pers, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan pihaknya telah memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin sejak September dan 175 basis poin sejak September tahun lalu, sehingga level suku bunga saat ini telah berada dalam kisaran luas estimasi nilai netral. Menurutnya, The Fed saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi ke depan. Ia juga menegaskan kebijakan moneter tidak mengikuti jalur yang telah ditentukan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga emas menguat pada hari Kamis mencapai level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan setelah keputusan The Federal Reserve memangkas suku bunga mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga emas spot pelonjak 1,2% menjadi 4.280 dolar Amerika per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup melambung 2,1% ke posisi 4.313 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga 3 secara beruntun, namun mengisyaratkan potensi jeda dalam penurunan lebih lanjut seiring pemantauan terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Adapun investor kini menanti laporan non-farm payrolls Amerika Serikat yang akan dirilis pada 16 Desember untuk mencari petunjuk baru terkait arah kebijakan moneter The Fed. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, bursa saham Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Kamis dengan S&P 500 dan juga Dow Jones Industrial Average yang membukukan rekor penutupan tertinggi. Didorong respon positif pasar terhadap update kebijakan The Fed yang lebih dovish dari perkiraan. Pada perdagangan di hari Kamis, Dow Jones Industrial Average melonjak 1,34% ke level 48.704, S&P 500 naik 0,21% ke level 6.901. Sementara itu sebaliknya indeks Nasdaq Composite turun 0,25% ke posisi 23.593.
Dari Bursa Amerika kita ke Bursa Eropa, pemirsa. Bursa ekuitas Eropa menguat pada hari Kamis mengakhiri rangkaian sesi yang lesu setelah investor menyambut baik keputusan The Fed memangkas suku bunga dan mencermati kebijakan terbaru dari Swiss National Bank. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,55% ke level 581,34. DAX Jerman menguat 0,68% ke posisi 24.294 dan FTSE 100 Inggris meningkat 0,49% ke posisi 9.703. PT Agung Podomoro Land Tbk menjual 100% saham di dalam PT Karya Pratama Propertindo yang tercatat sebagai pemilik dan pengelola Hotel Sofitel Bali Ubud. Ya, manajemen perusahaan menyebut transaksi penjualan memiliki dampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi finansial perusahaan. Emiten pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk menjual 100% saham di dalam PT Karya Pratama Propertindo kepada PT Puri Dibia Property dan PT Hartons Property Development. Manajemen menyampaikan bahwa Perseroan menjual seluruh saham milik Perseroan dan PT Kencana Unggul sukses dalam PT Karya Pratama Propertindo. Merujuk laporan keuangan APLN per 30 September 2025, PT Karya Pratama Propertindo merupakan pemilik dan pengelola Hotel Sofitel Bali Ubud Resort and Spa. Jumlah aset PT Karya Pratama Propertindo sebelum eliminasi mencapai 301,93 miliar rupiah per kuartal 3 2025. Manajemen menyebut transaksi penjualan memiliki dampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi finansial Perseroan, di mana secara keuangan akan menambah posisi kas Perseroan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan serta akan mengurangi beban utang Perseroan. Selama periode 2017 hingga 2024 total terdapat 7 aset hotel, mal dan tanah yang telah dijual Perseroan dengan nilai sekitar 14 triliun rupiah. Sebagian besar hasil penjualan digunakan untuk membiayai proyek ataupun membayar kewajiban utang. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pelayaran PT Silo Maritime Perdana Tbk tengah bersiap memperluas bisnisnya di mana Perseroan melalui entitas anak berencana untuk membeli 1 unit kapal Very Large Gas Carrier senilai 80,5 juta dolar Amerika atau sekitar 1,41 triliun rupiah. Ya, Direktur PT Silo Maritime Perdana Tbk Hans Raymond Eka Jaya menjelaskan bahwa rencana pembelian kapal tersebut dilakukan oleh entitas anak yang telah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan pada 10 Desember 2025. Hans mengatakan penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Memorandum of Agreement. Namun, manajemen optimistis rencana akuisisi kapal ini akan memberi dampak strategis bagi Perseroan. Manajemen menilai ekspansi armada ini akan meningkatkan kapasitas angkut, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang penguatan pendapatan berkelanjutan di tengah meningkatnya permintaan pengangkutan gas. Adapun Perseroan memastikan bahwa rencana pembelian kapal dan fasilitas pinjaman ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, legal maupun keberlanjutan usaha Perseroan.